Oke, halo semuanya, nama gue Semi and welcome to a dedicated video I wanna make regarding the topic how to deal with parents yang sering ngebacot. Oke, so disclaimer alert. What I'm about to say, hal-hal yang bakal gue omongin adalah purely my thoughts and purely my opinion gitu. And pretty much something I go through on a daily basis. Jadi memang udah jadi makanan harian gue untuk nerima nasihat dan bacotan orang tua gitu. Dan gue tahu gue nggak sendiri, makanya itu mungkin ada alasan mengapa kalian ada di sini gitu. Oke, so menurut gue juga pembicaraan ini, topik ini adalah sesuatu yang cukup personal gitu. Menurut gue personal kenapa gitu? Karena ya I like to say man to man sih. Karena kalau gue bilang man to man kan berarti sepantaran gitu ya. Jadi gue harap kita we're on the same page gitu, dan kita adalah orang yang sama gitu ya, sepantaran yang go through the same uh, thing gitu, go through the same thing, which is parents yang sering ngebacot. Okay, so without further ado, let's go to the first thing I wanna say gitu. Parents ngebacot, apakah menurut gue ada? Oke, pertanyaan dulu. Apakah menurut gue gitu, apakah menurut gue parents ngebacot itu ada? Menurut gue ada. Dan untuk merasakan hal tersebut adalah perasaan yang valid. Untuk merasakan bahwa parents atau orang tua itu sering ngebacot, orang tua itu cerewet, itu adalah perasaan yang valid gitu. Namun, sedikit dari kita sadari gitu, bahwa we we often became the monster yang sering ada dekat kita gitu. Oke, gue kurang membahasakan itu secara baik ya, tapi menurut gue sedikit dari kita sadari gitu bahwa kita sebenarnya seringkali juga menjadi seseorang yang sering nasehatin orang tua, sering nasehatin adik kelas kita, either adik kelas or adik kita gitu. Jadi sebenarnya menurut gue hal itu adalah juga hal yang valid untuk orang tua rasakan gitu, untuk mereka menasihati orang yang lebih muda gitu. Apa ya, gue malah sering dengerinnya dari kedua orang tua gue, yaitu dari papa mama gue gitu, bahwa ini adalah naluri orang tua gitu, dimana mereka ada rasa untuk merasa ingin menasehati orang yang lebih muda gitu, karena anggapan dimana mereka tuh sudah makan garam. Oke, dan gue percaya juga hal itu adalah hal yang valid yang untuk kita rasakan gitu terhadap adik kelas kita, or adik kita, or orang yang lebih muda gitu. Saat kita mau nasihatin mereka, kita tahu kalau oh iya, gue udah pernah merasain hal tersebut, maka gue pantas gitu, gue merasa pantas, atau setidaknya gue cuma pengen mengutarakan aja apa yang gue pernah alamin gitu. Oke, jadi kedua sisi gitu itu sebenarnya ada perasaan yang valid dari sisi orang tuanya untuk mereka mau nasehatin, itu adalah naluri orang tua, dan menurut gue adalah perasaan yang valid untuk mereka pengen nasehatin orang yang lebih muda gitu. Tapi dari sisi kita juga, yaitu yang lebih muda yang menerima nasihat tersebut, menurut gue ada perasaan yang valid juga untuk kita merasa mereka kok bacot banget ya. Iya sih, dan mereka tuh cerewet banget, dan ya cerewet aja gitu, dan ya you know kayak nggak semua itu penting gitu loh. Oke, which leads me to the next point gitu. Apakah semua hal yang orang tua bacotin gitu, atau semua orang tua nasehatin, apakah semua hal itu adalah hal yang benar gitu, atau hal yang valid? Menurut gua nggak selalu. Oke, so it's quite debatable actually. Tapi menurut gua nggak selalu semua hal yang diutarakan oleh orang tua adalah hal yang um, benar gitu. Kadang-kadang mungkin bahkan mereka yang seharusnya mendengarkan kalian gitu, kadang-kadang seharusnya kadang-kadang rasanya mungkin kita yang lebih muda tahu lebih banyak gitu ya. Oke. Sorry gue ngomongnya kayak gitu karena gue rasa gitu nggak selalu gitu ya, nggak selalu kita yang lebih muda itu juga tahu lebih banyak, tapi di beberapa hal juga, di beberapa aspek menurut gue juga bisa jadi kita yang lebih muda itu tahu lebih banyak daripada orang tua kita, karena kita lebih up to date mungkin ya. Nah, ya ada kemungkinan gitu kan kalau
kita mungkin tahu lebih banyak daripada orang tua kita in a certain topic gitu. Gue nggak akan nyebut topik apa aja, tapi gue tahu ada beberapa topik yang cukup panas di hari-hari ini gitu, yang dimana gue rasa memang kita yang lebih muda gitu yang lebih bisa mengerti dan lebih bisa menjelaskan gitu mengenai hal tersebut gitu. Oke, berikutnya how to deal ya. So how to deal with parents yang sering ngebacot ini gitu. Dan kadang-kadang bacotannya itu nggak jelas atau nggak ada poinnya gitu. Oke, wait. The last point gitu ya. I think juga memang terkadang people just want to talk gitu, okay? So people just want to talk, and from our side yang dengerin gitu, apa ya, kita terkadang kalau nerima gue tahu gitu dari pengalaman gue dan hal cerita-cerita yang pernah gue dengar dari teman-teman gue gitu, adalah setelah mendengar nasihat-nasihat dari orang tua, kita itu cenderung eksplosif, sadar atau tidak disadari gitu ya, cenderung most of us itu eksplosif gitu daripada kita segera mendengarkan, oke? Nah, lagi-lagi gue katakan untuk merasakan pengen kayak pengen rasa eksplosif gitu ya setelah dinasehatin, itu adalah perasaan yang valid gitu, karena yes, lagi-lagi gue katakan tadi ya, gak semuanya yang parents katakan itu udah hal yang benar gitu, gak semuanya benar adanya gitu ya, oke? Nah, maka dari itu how to deal. Pertama, listen. Yes, literally listen. Jadi ya, listen, dengerin. Cause sometimes people just want to be heard, okay? Kadang orang tuh cuma pengen untuk didengerin apa yang mereka udah rasakan gitu. Mereka cuma pengen cerita aja. Kadang-kadang mereka cuma pengen mengutarakan apa yang pernah mereka rasakan gitu kepada orang yang belum pernah merasakan gitu, yang menurut mereka belum pernah merasakan gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka they just wanna talk gitu, they just wanna talk out what they gone through gitu. Jadi from our side gitu, mungkin kita pernah merasakan hal tersebut atau mungkin kita juga belum pernah gitu sebenarnya. Ya, just listen gitu, just listen aja gitu. Coba untuk menjadi orang yang tidak eksplosif gitu saat in real time lagi mendengarkan orang yang sedang nasihatin kita. Don't be explosive gitu, karena justru dari melakukan hal yang eksplosif saat mendengarkan nasihat dari orang gitu, I think it's apa ya, gue nggak tahu cara membahasakannya gimana, tapi menurut gue adalah bentuk dari kita nggak kuat gitu, bukan nggak kuat sih, tapi kita tuh saking nggak tahannya, kita nggak bisa menahan emosi kita gitu, kita sampai marah gitu ya saat mereka lagi nasihatin kita yang ngelawan gitu. Dan menurut gue itu adalah untuk tidak menjadi eksplosif, itu adalah hal yang baik untuk kita sebagai anak muda gitu bisa latih gitu, karena dari situ bisa membukakan kita kepada banyak hal. Oke, gue gak akan ngebaca soal itu. Ya, jadi menurut gue pertama just listen, okay? Listen and stay calm, okay? Kedua, be receptive, okay? So be receptive itu sebenarnya basically sama aja dengan listen gitu. Gue juga nggak begitu tahu definition of receptive. Maybe you can Google it. But as far as I know gitu, being receptive, just listen and try to accept gitu ya. Try to accept apa yang mereka katakan gitu, apa yang mereka nasihatin ke kita gitu. Just try to listen and try to accept it. And kadang-kadang nggak semuanya itu salah, namun nggak semuanya itu juga nggak semuanya itu benar, tapi nggak semuanya itu juga salah gitu, oke? Nggak semuanya itu salah, dan terkadang ada poin-poin bagus gitu yang sebenarnya bisa kita ambil gitu dari nasihat-nasihat orang tua gitu ya. Jadi be receptive dan coba try to accept what they are talking about gitu, yang mereka nasihatin ke kita gitu ya. Just try to accept it, and whether you want to internalize it or not gitu ya, tapi just try to accept it and take it as a life lesson. Okay, so moving on to the next point, be open to feedbacks gitu.
be open to feedbacks. Basically 3 poin ini sama semua gak sih sebenarnya? Iya sih, menurut gue juga sama gitu, karena be open to feedbacks meaning that you are listening and you are accepting it, and if it's a good point gitu ya, then you're internalizing it dan jadiin itu sebagai apa ya, poin yang dimana kalian bisa ngaca gitu. Oh iya, gue ada flaws di bagian ini, dan ada orang yang care sama gue, which is our parents. Dan I think those are several good points yang menurut gue bisa gue ubah dari diri gue, atau bukan gue ubah sih, mungkin katanya adalah the perfect word to say it is maybe membuatnya lebih baik gitu. Jadi kita menjadi orang yang lebih baik gitu setelah kita dinasehatin gitu, dengan cara being open to feedbacks. Okay, so being open to feedbacks itu ya, it would open us to much more opportunities. And I believe you've heard this 1,000 times juga, maksudnya if you're working on groups, basically being open to feedbacks is the key to being better and getting better gitu over time gitu. So moving on to the next point gitu ya. If all that to say gitu ya, how do we really deal it kayak secara physically gitu. Menurut gue cara kita untuk physically deal with nasihat orang tua gitu atau bacaan orang tua adalah smiling. Okay, smiling, like literally smiling. Yes, smile, senyum gue emang jelek, tapi anyways, smiling, yes. Gue nggak begitu tahu banyak kayak teori-teori gitu ya tentang smiling, but I do know that smiling is good, dan it's a perfect response dari nasihat orang tua gitu. It's a perfect response kepada nasihat-nasihat orang tua. Jadi kalau orang tua lagi nggak bacot gitu ya, just smile. Like literally smile, man. Like don't put a grin on your face, really. Like this look, it's bad, man. Like even kalau lu jadi orang tua, kalau lu juga nasehatin adik kelas lu ngeliat adik kelas lu kayak gitu, lu juga marah, man. Ya nggak sih? Lu kadang mau nampol kayak rasanya kan. Dan itu juga hal yang dirasakan sama orang tua gitu. Sejelek-jeleknya, gak pentingnya apa yang mereka katakan gitu, just smile, man. Literally just smile. Karena from smiling juga apa yang gue rasakan gitu ya, based on my personal experience, it leads me to feel lebih tenang aja gitu, lebih tenang. Dan gue gue malah ngerasa kayak telinga gue lebih terbuka gitu, karena gue udah senyum duluan gini. Dan akhirnya menurut gue iya juga sih ya, you've got a good point, but no, I don't agree with you on that point, but yes, you got a point gitu. Dan jadi intinya adalah smile, just smile. That's the first thing to do sih basically. Karena when what's inside gitu, when we can't control what's inside gitu, sometimes we can control what's yang bisa dilihat dari orang gitu ya. Maybe we can be like two-faced gitu ya, tapi maksudnya mungkin kita bisa kontrol apa yang orang lihat dulu dari kita gitu, adalah dengan cara kita smile aja dulu, dengan cara kita senyum dulu and make peace with the situation. Okay, so yeah, dengan cara kita senyum gitu ya, gue jadi ngomongin lagi gitu ya, itu membukakan kita untuk it opens us to much opportunities gitu, karena dari pihak orang tuanya juga gitu, based on my experience juga gitu, kalau nasihatin orang dan orangnya mulai dengan senyum gitu, I will also feel lebih enak gitu. Sebagai orang tua juga mereka akan merasakan, wah nasihat gue didengerin gitu, wah anak ini anak baik gitu, you know. So yeah, I think it's a good point sih, the last point itu tentang smiling gitu. I think it's quite a crucial thing that we should do gitu. Basically on everything, like just smile, man. Smile through the shit and smile through the pain gitu. And well, just don't overdo it, you know. Just smile, okay. So yeah, I think that's all I gotta say really regarding parents yang suka ngebacot. So thank you for listening. I hope this helps, and I'll see you on the next video. Bye.